Oke, selamat pagi para penonton di YouTube dan para pendengar di Spotify. Pada kali ini saya akan membawakan diskusi pagi ya dengan tema cerita jurnal terakreditas. Ya, diskusi ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri yang didukung oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Ya, sebelum memulai saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Sinta Paramita dalam diskusi kali ini sebagai moderator dan juga sebagai dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Ya, saya juga ditemani oleh dua narasumber yang menjadi unggulan pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah Wulan Purnamasari atau biasa dipanggil Kak Wulan, yang juga merupakan pengelola jurnal komunikasi Universitas Tarumanegara yang kemarin sudah terakreditasi Sinta 2, dan Kak Wulan ini juga dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Ya, narasumber yang kedua adalah Kristiani Judita atau biasa dipanggil Kak Ita. Kak Ita merupakan pengelola jurnal penelitian komunikasi opini publik dan juga sebagai Kepala Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Manado, Kementerian Republik Indonesia. Selamat pagi kepada dua narasumber. Selamat pagi Kak Wulan, selamat pagi Kak Ita. Pagi. Oke, sehat semua? Selamat pagi Sinta. Ya, sehat. Sehat ya. Puji Tuhan. Iya. Oke, kita langsung saja sharing, berbagi kepada para penonton di YouTube dan pendengar di Spotify. Ya, ini karakteristik work from home, ada motor lewat. Bentar lagi ada yang jualan bakso lewat bunyi. Ya, ini emang uniknya. Penjual roti lewat. Menjual roti ya. Oke, mungkin saya langsung ke Bu, ya serius banget ya, ke Kak Wulan. Sebenarnya apa sih pentingnya jurnal atau sharing penonton dan pendengar? Jurnal itu apa sih Kak Wulan? Mungkin dari Kak Wulan dulu, silakan Kak Wulan. Mungkin kalau orang awam dengar mungkin bingung apa sih jurnal itu ya. Mungkin orang cuma pahamnya buku gitu. Mungkin kalau kita bisa definisikan secara sederhana, jurnal itu ya sebenarnya buku yang isinya adalah kumpulan atau tulisan ilmiah. Ilmiah itu maksudnya berarti semua apa yang ditulis di situ datanya semua didapat dari hasil penelitian atau istilahnya ya akademis lah gitu ya. Beda sama novel yang ya tinggal nanti penulisnya tinggal ngarang ntar ketemu apa gitu. Nah itu jadi, nah mungkin itu bedanya buat orang awam aja gitu. Kalau ditanya pentingnya apa, mungkin kalau buat orang awam seperti biasa ya mungkin nggak ada terlalu perlunya banget, tapi buat yang nanti buat yang biasa buat akademisi, terus nanti kalau misalnya udah kuliah mahasiswa, nah itu penting banget sama yang namanya jurnal itu. Gitu dari saya. Oke, Kak Wulan, itu jurnal itu merupakan luaran penelitian ya, biasanya kayak gitu bagi dosen peneliti. Nah, bagaimana untuk Kak Ita, jurnal itu apa sih sebenarnya jurnal untuk para pendengar nih? Apa sih jurnal? Jurnal hidup apa jurnal apa? Ya, silakan. Iya, sama ya seperti apa yang sebenarnya Wulan bilang. Jurnal ilmiah itu ya emang satu majalah, bisa dalam bentuk majalah, bisa dalam bentuk buku yang isinya memang hasil-hasil penelitian, kemudian ada juga kajian teori dan lain sebagainya. Nah, untuk orang-orang biasa ya mungkin itu nggak penting ya karena isinya memang agak-agak ribet gitu ya, agak-agak serius banget begitu ya. Nah, itu hanya diperuntukkan untuk para peneliti, kemudian para dosen, para mahasiswa S1, S2, S3, kalian juga kan butuhkan. Itu penting kita butuh Kak. Itu penting sekali buat memuat hasil pemikiran, hasil tulisan, hasil penelitian, dan itu sangat penting sekali untuk pengembangan iptek sebenarnya. Nah, kalau peneliti sendiri, saya kan basic saya peneliti ya, kalau kalian kan dosen ya. Kalau kami basic peneliti itu memang jurnal itu sangat penting karena pekerjaan kami itu
hanya melakukan penelitian sepanjang tahun. Nah, penelitian itu, hasil-hasil penelitian itu harus dipublikasikan. Kenapa harus dipublikasikan? Supaya masyarakat tahu bahwa ada penelitian begini loh, ada penelitian sosial seperti ini, tujuannya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Jadi ada satu pengembangan pengembangan materi begitu yang tadinya jadi masalah kemudian dipecahkan dalam satu penelitian. Nah, hasil penelitian ini bisa dibaca orang kalau dimuat di jurnal ilmiah itu pentingnya. Itu sih, Ci. Dan Mbak juga Sin. bisa ya Ci. Ci, Mbak, Dek, Kak. Non, banyak kali sebutannya. Dan juga jurnal itu juga bisa menjadi rujukan peneliti-peneliti lain tentunya ya, Kak dan Kak Wulan. Betul. Untuk mengembangkan penelitian. Oke, berarti kalau misalnya para pendengar dan penonton ini ingin mencoba meneliti dan mempublikasinya, kira-kira seperti apa nih gambaran singkatnya, Kak Wulan mungkin. Gimana maksudnya? Seperti pendengar atau penonton yang ingin coba mau buat jurnal gitu, mereka harus seperti apa menulis di jurnal? Kalau ditanya mungkin langkah-langkahnya mungkin ya yang pertama tadi, kalau memang artikel ini kan memang kesannya agak hilang. Suaranya hilang. Sembari menunggu Kak Wulan, mungkin ke Kak Ita dulu. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Mau menulis di jurnal gitu ya? Halo? Mau menulis di jurnal? Cinta? Ini kayaknya host kita ada yang kagak punya. Tuh, hilang kan dia. Wah, ini kita ditinggal loh. Lagi live kita ditinggal ya. Jangan lari dong hostnya. Belum apa-apa udah takut deh. Ada. Tanggung jawab Tanggung jawab. Udah masuk kan? Udah. Ya, itu biasa lah tadi. Oke. Tadi pertanyaannya tadi apa? Ya, kalau misalnya ada penonton di YouTube atau pendengar di Spotify yang coba deh punya ide, pemikiran, pengen nulis di jurnal, itu kira-kira seperti apa? Ya. Gini, jadi jurnal sekarang kan itu apalagi kalau di nasional di Indonesia itu sangat banyak sekali. Tinggal Anda memilih yang mana sesuai dengan topik sama tema. Kami sendiri di Kominfo ya, karena saya bekerja di Kementerian Kominfo. Di Kementerian Kominfo itu litbangnya ada 88 UPT. UPT itu balai yang kayak saya kerja di balai itu. Masing-masing itu punya jurnal. Nah, di situ semua orang bebas mensubmit papernya. Nah, kalau misalnya ada penonton atau pendengar ingin menerbitkan tulisannya, cari tahu dulu tulisannya. Ini temanya apa? Misalnya ya, karena kita basicnya komunikasi, boleh milih kan bisa di browsing itu di Google. Bisa di browsing jurnal-jurnal yang pas untuk tulisan kita. Di Kominfo itu rata-rata basicnya komunikasi dan IT, ya. Jadi silakan mensubmit. Jadi kalau di OJS itu ada boleh buka di websitenya di OJS-nya itu ada langkah-langkah yang bisa kita baca di situ dan temukan caranya bagaimana. Gampang kok. Kalau anak-anak sekarang itu kalau disuruh buka OJS pasti bisa ya. Jadi tergantung temanya apa. Kalau temanya misalnya kita akan menulis komunikasi, oke, silahkan mencari jurnal-jurnal yang memang latar belakangnya komunikasi. Di Kominfo bisa, kemudian di kampusnya Cici ini berdua juga bisa, dan masih banyak lagi. Nah, itu akreditasinya tinggi ya. Kalau di Kominfo itu rata-rata akreditasinya Sinta 2. Gitu kira-kira. Ya, jadi sesuai tema ya Kak Ita ya, kalau misalnya temanya. Ya, sesuai tema. Jangan misalnya persoalan pertanian terus submit ke kami, ya nggak bisa. Tetapi kalau misalnya komunikasi pertanian, bagaimana caranya
petani-petani itu bisa mengkomunikasikan hasil-hasilnya, hasil-hasil panennya ke satu pola komunikasi, itu bisa masuk. Tapi kalau misalnya cara tanam nggak masuk ya. Pasti teman-teman tahu lah itu. Baik, Kak Wulan, kira-kira di Kak Wulan seperti apa? Kalau dari saya, pertama saya setuju sama Kak Ita. Jurnal itu ada istilahnya, ada ruang dan lingkup. Dan biasanya tiap jurnal itu punya ruang dan lingkup masing-masing. Jadi kalau misalnya nih nanti ada pendengar atau penonton gitu ya, mau coba submit di jurnal gimana caranya? Pertama, cari tahu dulu gitu. Kalian itu mau masuk ke jurnal yang mana, harus sesuai kayak tadi Kak Ita bilang, jangan sampai ngomonginnya ilmu pertanian tapi mau masuknya ke jurnal komunikasi. Nah, itu istilahnya kita kalau di akademisi itu udah nggak sesuai fokus sama ruang lingkup. Nah, itu dulu satu. Nah, habis itu artikelnya juga harus yang sifatnya ilmiah. Sifatnya ilmiah di sini berarti bisa jadi ya berarti harus ada kaitannya dengan teori, apakah ini data dilakukan oleh penelitian. Mungkin orang itu konsepnya mikir penelitian itu harus yang di lab apa gitu ya. Padahal sebenarnya banyak sekali sekarang kayak tools-tools gitu untuk membantu kayak penelitian sederhana. Misalnya kayak kuantitatif bisa kita bikin survei pakai Google Form. Datanya nanti bisa langsung kita pakai. Jadi bukan yang berarti nanti kalau nulis harus di jurnal itu kayaknya saya cuma sarjana kagak bisa deh. Atau saya baru lulus S1 belum bisa deh nulis jurnal. Nah, itu salah banget tuh konsep-konsep pemikiran yang seperti itu. Ya, berarti sama juga ya Kak Ita, Kak Wulan, fokus dan scope-nya harus diperhatikan kalau kita ingin mencoba mensubmit artikel penelitian. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan udah sampai Sinta 2 nih. Sejak kapan sih mengelola jurnal ya di mungkin di jurnal penelitian komunikasi opini publik? Mungkin Kak Ita dulu. Sejak kapan nih kira-kira membawa jurnal ini sampai ke Sinta 2? Iya, kalau cerita soal pengalaman, saya itu kan kerja di Kominfo pindah-pindah ya, pindah-pindah dari balai satu ke balai lainnya, kemudian pindah ke pusat Jakarta, kemudian kembali lagi ke balai ya. Jadi setiap balai itu saya punya cerita tersendiri dengan jurnalnya ya. Kalau dulu di Balai Makassar itu saya membantu teman-teman bersama teman-teman di sana dari tidak berakreditasi jurnal itu sampai akreditasi. Nah, dulu pada saat sekarang kan udah satu atap di Kementerian Ristek ya. Kalau dulu itu masih di LIPI. Ya, dulu litbang pemerintah itu dia atapnya di LIPI. Nah, waktu itu memang masih manual ya, jadi semuanya belum OJS, jadi masih manual, jadi masih sangat ribet. Jadi kami itu membuat akreditasi itu dengan data yang begitu banyak berbundel-bundel untuk dibawa di Jakarta untuk diperiksa. Kalau sekarang kan gampang kan, gampang tinggal OJS-nya dilihat, kemudian prosesnya bagaimana dan sebagainya. Nah, yang mengesankan itu kalau di Manado ini kemarin itu pas saya datang dan pindah ke sini itu dia itu ingin mempertahankan Sinta 2-nya ya, mempertahankan Sinta 2-nya, bukan mempertahankan Sinta Paramitanya, bukan, Sinta 2-nya yang mau dipertahankan ya. Di Sinta 2 yang mempertahankan Sinta 2 itu juga ribetnya sama begitu, karena kan ada istilah mending mencapainya lebih gampang ketimbang mempertahankannya ya. Justru mempertahankan itu ribet karena kita sudah terpatok-patok dengan mekanisme yang ada. Nah, tetapi memang berusaha untuk dipertahankan, dan itu ya lumayan kerja kerasnya sampai bisa mempertahankan Sinta Paramitanya itu. Seperti itu. Jadi kalau ini baru 2 tahun sih, 2 tahun lalu terakreditasi untuk Sinta 2, mempertahankan Sinta 2. Itu dari saya. Melamun. Nih, hostnya kok kagak ada suara nih?
Melamun mah. Biasa. Dia Halo. lupa mic-nya masih dicoret itu. Ya, untuk penonton YouTube dan pendengar Spotify, Sinta itu apa sih sebenarnya? Nah, ini saya mungkin informasikan dulu, bukan Sinta si hostnya, tapi Sinta ini adalah Sinta Ristek Brin ya, sekarang merupakan lembaga yang dikelola pemerintah untuk menjamin akreditasi dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, kalau di dalam akreditasi tersebut ada beberapa level, ada Sinta 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 ya kalau nggak salah, sampai 6 ya kalau nggak salah itu. Jadi bagaimana jurnal itu bisa sampai ke Sinta 2 itu perlu perhatian khusus seperti itu. Jadi Sinta itu lembaga akreditasi dari kementerian untuk menjamin mutu dari hasil publikasi. Kemudian bagaimana nih Kak Ulan pengalamannya mengelola sampai Sinta 2 jurnal komunikasi? Jadi kalau ditanya pengalaman mungkin sebenarnya ngebuat sampai Sinta 2 itu ya tadi seperti Kaita bilang yang nggak gampang. Jadi kita butuh waktu dan kita butuh proses. Mengelola jurnal sendiri itu kayaknya udah dari tahun 2016 apa 2015 lah ya, saya lupa. Yeah. Jadi mulai dari zamannya jurnal itu istilahnya belum dapat ranking sama sekali nih, belum punya peringkat, terus kita mau punya peringkat. Zamannya ini, zamannya Sinta minta artikel lagi dong. Iya, jadi zamannya kita tuh istilahnya kalau jualan belum laku lah pokoknya gitu. Sampai iya benar. Tapi harus terbit sampai minta artikel ke teman, ayo dong nulis. Sampai sekarang yang mau minta terbit ngantri, akhirnya kita tolak-tolakin. Udah mulai agak jual mahal dikit gitu ya. Udah akreditasi sih, jadi udah sombong itu semua ya. Kayaknya memang ya ember. Agak sedikit memang ya kayak suka dan duka kalau misalnya memang terlibat dalam pengelolaan jurnal ilmiah gitu. Tapi menurut saya sih memang intinya satu yang pasti ya harus ada kesabaran dan ketekunan. Jadi nggak mungkin banget jurnal itu kita bikin baru sekarang terus tiba-tiba mau langsung Sinta 2 ya nggak bisa lah. Sama aja kayak anak bayi ya kan, kalau mau jalan juga harus merangkak dulu, ngapain dulu. Saya juga punya pengalaman ya, kalau mau bikin akreditasi dulu bukunya harus sama ukurannya, terus ininya sama, itu kumpulin bareng sampai berbuku-buku ya, beberapa edisi di akreditasi dulu. Harus konsisten dia. Konsisten dalam hal penampilan, dalam hal proses, dalam hal segala hal gitu. Jurnal itu harus konsisten. Jadi kalau berubah-berubah itu ya berubah-berubah juga akreditasinya nanti gitu. Jadi ya memang harus konsisten lah. Nggak bisa berubah-ubah semaunya, misalnya covernya bukan kayak majalah biasa, covernya bulan ini, nanti tampilnya ini, nanti edisi berikutnya tampilnya, nggak bisa begitu, harus konsisten. Harus konsisten. Seperti itu. Ya, ini mungkin dari Kak Ita, apa sih kan ini karena udah terakreditasi Sinta 2 nih, kalau ada penulis kok ditolak kayak gitu misalnya, kok tulisan saya ditolak, apa sih yang membuat tulisan para penulis gitu ditolak dari jurnal? Nah, kalau dari Kak Ita. Ya, saya ya, karena saya menceritakan ya dari sisi saya sebagai pengurus jurnal. Nah, kalau dari sisi saya dari pengurus jurnal, kebanyakan tulisan itu ditolak karena yang tadi skopnya itu tidak tajam, ya. Jadi tidak tajam. Jadi kalau di jurnal kami memang pure komunikasi, tetapi komunikasi apa dulu? Ya kan komunikasi itu banyak dan luas ya. Yang seperti saya bilang tadi, ada komunikasi pertanian, ada komunikasi bidang hukum dan lain sebagainya. Nah kalau di jurnal kami itu lebih spesifik ke komunikasi dan TIK. Jadi nyangkut-nyangkut TIK juga nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya ada tulisan yang sudah masuk ke jurnal kami yang submit kemudian membahas masalah film, terlalu jauh. Itu film kan juga bagian dari komunikasi, terlalu jauh buat skop kami. Kalau membahas juga terlalu misalnya ke kesehatan, itu terlalu jauh. Komunikasi kesehatan tidak terlalu nyambung ke sana. Nah, kalau dia bermain di seputar media sosial dan lain sebagainya, itu bisa nyambung. Nah itu satu
tidak sesuai skopnya ya, tidak tajam begitu, walaupun komunikasi tapi tidak tajam. Yang kedua, tolonglah, misalnya kalau mau submit, serius submit, ikuti semua peraturan yang ada. Ya, peraturannya itu misalnya bebas plagiat, ya. Kalau di tempat aku itu 25% similaritasnya itu harus di bawah 25%, dan kami masuk pertama kami masukkan Turnitinnya, ya, dicek di Turnitin, kalau lebih dari 25% dibalikin lagi. Dibalikin. Kalau mau perbaiki, it's okay, balik bisa disubmit kembali, tapi kalau tidak ya sampai di situ perjalanannya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus sesuaikanlah template-nya. Kan masing-masing jurnal itu punya template masing-masing ya, cara penulisannya bagaimana, rata kiri, rata kanan, rata atas, bawah, terus cara kutipannya apa, referensinya mau menggunakan style apa, misalnya apa style atau Chicago style, kan banyak itu. Perhatikan baik-baik, itu yang penting sekali ya. Kalau itu tidak sesuai, ya iyalah kita yang menerima pertama pasti dapat diperhatikan itunya, padahal itu yang terpenting, sangat penting. Sekalipun udahlah kalau isi substansi dari jurnal itu bahasannya mitra bestari ya atau reviewer, tetapi kalau masuk pertama itu yang dilihat pertama itu sesuai enggak template-nya, ya. Kalau tidak sesuai ya ialah masa disubmit laporan ya laporan bab pertama, bab kedua, itu kan bukan, enggak niat namanya, enggak niat untuk submit. Nah, itu dari sisi saya sebagai pengurus jurnal. Kalau di sisi saya dari mitra bestari, kenapa saya selalu tolak ya? Kenapa misalnya saya termasuk mitra bestari yang agak-agak galak lah ya kalau mereview paper. Yang pertama itu karena yang tadi Ciwulan bilang, kalau tulisan ilmiah itu harus ada teorinya apa, teorinya, konsep-konsep ilmiah apa. Ini bukan tulis dongeng, bukan tulis novel, semua harus ada gitu. Dari latar belakang harus ada masalahnya apa, nggak ujuk-ujuk gitu mau teliti ini masalahnya apa, kenapa harus diteliti itu. Kadang-kadang saya tolak karena nggak ada teori gitu, tidak ada konsep yang mendukung apa yang ini tanda tanya juga. Dan kemudian hal yang ketiga itu metodologinya itu tidak pas, kurang pas. Kadang hanya menjelaskan bahwa saya dalam penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif. Iya, caranya apa? Bagaimana caranya untuk itu? Nggak ada. Cuma ditulis sampai situ. Bagaimana caranya dia memperoleh data itu tidak dijelaskan. Bagaimana caranya dia menganalisis data itu tidak dijelaskan dalam metode itu. Nah, penting sekali itu hal tersebut. Kalau di pendahuluan aja tidak terlihat benang merahnya sampai ke bawah, itu kesimpulannya keliru pasti. Pasti kesimpulannya keliru. Ya. Makanya kadang suka ditolak, tetapi ya kadang-kadang juga kasihan juga sih sebenarnya. Kalau saya nggak pernah sampai menolak sampai decline begitulah, enggak. Ya masih diberikan kesempatan untuk resubmit kembali asalkan dirubah, asalkan diperbaiki. Itu dari saya. Oke, Kak Ita, kalau dari Kak Wulan nih, kayak apa nih Kak Wulan nih? Ya, kalau mau dilihat dari sisi pengelola jurnal, memang satu yang pertama, artikel itu yang masuk itu dilihat dulu memang harus ruang lingkupnya sesuai apa enggak gitu. Kalau misalnya udah ilmunya misalnya terlalu ngebahas misalnya ke arah ekonomi dan manajemen, nah itu udah di luar ruang lingkupnya, misalnya jurnal komunikasi, ya pasti kita tolak. Tapi kalau misalnya dia masih ngebahas masalah branding, terus masih dikaitkan dengan komunikasi pemasaran, nah itu masih oke. Yeah. Cuman memang mungkin harusnya kalau memang mau serius submit itu di jurnal itu, di websitenya itu kita selalu berusaha memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya gitu buat siapapun yang mau submit. Kita sudah bikin misalnya panduan buat penulis, template-nya kita kasih contohnya seperti apa, lalu step-stepnya bagaimana kita jelaskan semua. Cuman kadang mungkin sering kali gitu ya, pengennya cepet gitu, jadi nggak baca, submit. Nah, jadinya seperti yang tadi Kak Ita bilang, nanti template-nya nggak sesuai sama jurnal kita, akhirnya kesannya bikin prosesnya bolak-balik. Jadi kita tolak, penulis revisi, terus nanti kita
cek lagi. Nah, yang hal-hal seperti itu yang mestinya kalau dari awal mungkin yang submit itu baca atau memperhatikan, itu akan lebih banyak apa ya, mengurangi pekerjaan yang harusnya nggak usah gitu lah ya. Memang kalau dari masalah konten sih nomor 2 dulu, karena itu nanti memang urusannya reviewer. Tapi kalau mau masuk pertama, yang minimal template sesuai lah gitu. Ikuti dulu lah ketentuannya bagaimana gitu. Atau kita minta file selalu yang disubmit dalam bentuk misalnya Microsoft Word. Jangan nanti disubmit dalam bentuk PDF gitu. Nah, itu kan udah pasti begitu ngelihat aja, udah yang kayak gini mah tolak aja, mau judulnya kayak apa kek, mau isinya sebagus apa kek. Tapi kalau dari awal udah di depan udah kayak begini, wah udah ini otomatis kita tolak dulu. Suruh minta revisi dulu, dia submit ulang, baru nanti kita cek lagi. Nah, ini kan jadi kesannya bolak-balik. Nah, mungkin kalau dari awal yang mau submit ini siapapun gitu ya, udah baca author guidelines, ngeliatin template kita seperti apa, disesuaikan, akan prosesnya itu akan jauh lebih cepat nanti. Kalau dari saya sih begitu saja. Iya, Kak Wulan, biasanya kalau di dalam badan jurnal itu kan ada judul, ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan daftar pustaka. Nah, kira-kira mana nih peneliti-peneliti biasanya yang paling banyak untuk dibenahi gitu kalau misalnya lagi proses review template gitu. Kalau saya sih pertama ngeliat dulu tampilan. Misalnya udah paham kalau misalnya di jurnal komunikasinya Untar itu sistemnya pasti 1 kolom. Tapi ntar suka aja, ntar ada author itu yang ngebagi artikel itu jadi 2 kolom. Nah, itu udah jelas udah bukan template kita. Nah, itu pasti kita dibuang. Ntar kita lihat aja abstrak ya. Kita udah tulis minimal kita mau 200 kata. Tapi dia kurang dari 200 kata. Nah, yang kayak gitu juga pasti udah gampang dulu kelihatan di paling atas gitu. Apalagi kita minta misalnya judul 15 kata, tapi ntar misalnya suka ada aja yang submit gitu ya, judul kayaknya panjang banget gitu. Nah, udah yang kayak gitu tolak aja dulu, suruh dia revisi, nanti baru dia submit lagi gitu. Itu belum sampai ke bawah-bawah. Nah, kalau udah sampai ke bawah udah ribet deh itu. Ya kalau dari Kaita, jadi tampilannya udah kelihatan ya, tampilannya itu udah kelihatan ya kalau nggak sesuai ya. Ini kayaknya jarak jauh karena Kaita ada di Manado, lintas pulau. Lintas provinsi, lintas pulau ya. Beda waktu juga loh sama kita. Oh iya ya, beda waktu ya, beda berapa? Manado kan berarti Wita kan, 1 jam lebih cepat. Putus. Nggak apa-apa, namanya juga online. Putus nyambung itu biasa nggak sih kalau online ya? Kok udah kayak lagi sama apa ya? Dialektika hubungannya ini. Ya kalau dari Kaita, kita bisa menilai tulisan tuh dari tampilannya langsung ya. Kalau tidak sesuai. Iya, harus makanya di awal itu harus memang kalau apa yang saya bilang tadi, substansi kedua lah ya, penilaian kedua. Tetapi penampilan pertama itu kan ya orang kan melihat itu pada saat melihat pada pandangan pertama gitu ya, orang kagum apa kagak gitu ya. Jadi kalau tampilannya kadang tidak sesuai dengan template itu kadang kita suka ilfil gitu, kasihan gitu. Yang seperti Ci Wulan bilang tadi harus dibalikin lagi dan itu butuh proses ya, butuh proses lama lagi, bolak-balik ke sana kemari, direview lagi dan lain sebagainya. Jadi memang tampilan pertama itu harus sesuai. Kalau memang dia 2 kolom, perhatikan baik-baik aturannya. Kalau memang dia 2 kolom atau satu baris begitu aja, itu yang disubmit ya. Jangan tidak sesuai, itu meresahkan ya, meresahkan pengurus jurnal. Seperti itu sih, Sin. Oke. Sekarang kan kalau kita lihat di OJS nih, bagi para penonton YouTube dan pendengar Spotify, OJS itu operation journal system ya, open journal system. Iya. Di dalam situ kan biasanya ada tools seperti Mendeley, seperti Zotero ya. Kalau menurut dari Kak Wulan, kalau tidak menggunakan itu bagaimana? Kan mungkin penulis ada yang belum terbiasa menggunakan
tools untuk pengkutipan gitu? Apakah masih Kalau dari saya pribadi sebenarnya mungkin balik ke setiap jurnalnya masing-masing. Mungkin ada jurnal yang belum mewajibkan seluruh yang submit artikel itu harus pakai Mendeley atau Zotero. Karena mungkin ya orang mungkin masih bingung apa sih Mendeley gitu. Kalau kita bilang misalnya kayak aplikasi manajemen referensi atau gampangnya alat yang ngebantuin buat bikin dapus biar kita kagak usah nyusun satu-satu gitu. Kita tinggal ketik nama, lalu dia udah otomatis nanti sesuai aja mau sama teknik citasi yang seperti apa gitu. Kayak tadi Kak Ita sempat mention ada Chicago, ada apa, ada IEEE, pokoknya banyak. Nah, aplikasi itu yang bisa langsung ngebantuin kita. Sebenarnya kalau paham itu akan jauh lebih mudah gitu. Tapi semakin tadi kan kita ngomongin udah pemeringkatan jurnal. Harusnya semakin tinggi peringkatnya itu otomatis juga pasti kan kualitasnya harus semakin dijaga. Jadi kalau misalnya sudah sampai pada tahap Sinta 2 ini, kita mewajibkan penulis itu atau yang submit artikel itu harus pakai Mendeley ya atau Zotero, terserah gitu. Kita nggak mewajibkan harus Mendeley gitu, enggak. Cuman memang harus pakai aplikasi manajemen referensi seperti itu. Biar nanti editor itu sebenarnya juga mempermudah gitu. Jadi editor tuh nggak usah ngecekin satu-satu apakah semua kutipan nih yang ada di body artikel itu udah masuk semua ke daftar pusaka apa enggak. Dulu waktu manual biasanya kan kita suka gitu kan ya, ketik aja dulu nanti isi bikin daftar pusaka di bawah belakangan kan. Terus akhirnya ntar lupa tadi udah sampai mana ya bikin daftar pusaka, udah masuk semua belum ya kutipannya. Nah dengan adanya Mendeley itu tuh mengurangi human error yang seperti itu gitu. Makanya sebenarnya itu tools yang amat sangat membantu. Apalagi kalau dibilang belajarnya ribet, mesti belajar di mana. Sekarang kan zaman udah canggih banget nih ya. Tinggal buka YouTube, ketik aja cara memakai Mendeley. Nah, itu pasti keluar banyak. Dari yang ngomongnya bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia, cuman nggak tahu ya kalau bahasa yang lain udah ada apa belum ya. Mungkin ada kali ya. Kalau kita paham kata kuncinya aja gitu. Kalau dari saya sih begitu. Oke, kalau dari Kak Ita nih sebagai pengelola jurnal, hilang nih Kak Itanya hilang nih. Putus. Jauh soalnya. Tiba-tiba layarnya jadi 2. Ini akibat Lika-liku sinyal ya. Ya, mungkin lagi panik. Loh, kok keluar kayak gitu. Pasti lagi panik. Mungkin nanti sambil menunggu Kak Ita, saya tanya lagi ke Kak Wulan ya, kira-kira. Nah, muncul lagi. Ya, putus nyambung kita. Ya, kalau dari Kak Ita gimana kira-kira? Putus nyambung. Itu kok kayak lagu apa ya? Tergantung juga ya, tergantung jurnalnya ya. Kalau kami di sini untuk Mendeley masih bisa ditoleransi ya, tetapi kedepannya mungkin harus sudah pakai Mendeley karena yang memang seperti yang Wulan sebutkan tadi bahwa tidak semua penulis itu familiar, belum jago gitu menggunakan. Tetapi di jurnal-jurnal lain itu mutlak harus dipakai seperti Mendeley dan lain sebagainya. Tergantung jurnalnya. Kalau di tempatku itu ya oke lah ya. Suara motor lewat. Di tempatku itu masih ditoleransi lah, bisa masih pakai manual. Tapi mungkin ke depannya udah nggak boleh. Semua harus pakai Mendeley dan aturan-aturan lainnya. Itu kali Ci. Makin melengkapi ya Kak Ita untuk pengelolaan jurnal. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, ada apa? Iya pertanyaan. Iya halo. Ada. Jangan panik Kak, jangan panik. Aku jadi lupa nih mau nanya. Ya, ini kedepannya nih kan sekarang udah Sinta 2 nih. Kira-kira untuk jurnal komunikasi prestasi apa lagi yang ingin coba diraih gitu? Karena belum lama ya meraih Sinta 2 ini baru. Iya. Mungkin karena memang baru banget Sinta 2 masih berasa istilahnya euforia Sinta 2 gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita berpuas diri sampai di situ kesannya salah banget. Yang namanya hidup gitu ya,
termasuk dalam pengelolaan jurnal, pengennya kesannya meningkat. Istilahnya selalu ada pengembangan lebih lanjut. Jadi berikutnya kita mau ngapain nih next step-nya? Udah dapet Sinta 2, pasti pengennya ya udah dong Sinta 1, masa puas cuman dapet peringkat 2, namanya manusia kan ya, sifat alaminya nggak pernah puas kan. Nah, jadi gimana caranya buat kita dapet Sinta 1? Kalau ya berarti harus ada pengembangan lebih lanjut. Misalnya gimana? Sekarang kita cuma menerima artikel bahasa Indonesia. Nah, kedepannya kita mulai rencanakan kita harus menerima artikel dalam bahasa Inggris. Kita sudah sediakan misalnya kayak tadi reviewernya khusus orang luar yang memang fasih dalam berbahasa Inggris. Editornya nanti kita sudah cari khusus yang memang sudah biasa menangani bahasa Inggris. Jadi kita sudah punya editor itu wartawan Jakarta Post ya. Nah, biar nanti kayaknya udah fasih banget dah bahasa Inggrisnya kalau ngebaca artikel. Bahkan kita sediakan juga nanti mungkin banyak orang yang submit itu akademisi atau yang lain-lain itu, waduh, belum fasih bahasa Inggris, nggak pede lah nulis jurnal bahasa Inggris. Nah, kalau perlu nanti kita sediakan juga jasa translate ya. Jadi nanti orang boleh submit dalam bahasa Indonesia, cuman nanti begitu mau publish dalam bahasa Inggris, ya nanti yang translate adalah translator khusus dari kita gitu, yang memang sudah kita tahu kualitasnya seperti apa gitu. Jadi biar juga jangan menjadi kendala buat siapapun yang mau submit. Jadi kita akan cari nanti solusi-solusinya gitu lah. Cuman pengembangannya memang akan tetap terus dilakukan. Oke, untuk Kak Ita nih, sekarang kan udah Sinta 2 nih. Untuk kedepannya apa yang coba ingin diraih lagi oleh jurnal JPKOP ya, singkatannya? Enggak muluk-muluk sih kalau bisa jadi Sinta 1. Ya kalau sudah Sinta 2 ya maunya sih Sinta 1 toh. Tetapi kemarin itu kami sudah berupaya juga pengembangan ke arah sana. Kami mendatangkan beberapa narasumber yang mungkin bisa berdiskusi bagaimana cara pengembangan dari Sinta 2 ke Sinta 1. Nah, kalau Sinta 1 itu kan dia jurnal nasional tetapi yang internasional gitu ya, jurnal Indonesia tapi mengarah ke internasional, dan itu agak ribet ininya ngurusnya, dan prasyaratnya itu memang benar-benar sulit ya. Jadi memang kalau memang mau mengarah ke sana memang harus disiapkan semaksimal mungkin dari semua sisi gitu, tidak hanya SDM-nya tapi juga kesiapan dari jurnalnya itu sendiri mau nggak mengarah situ. Tetapi yang paling dekat ya mempertahankan dari Sinta 2 Sinta 2 ke Sinta 2 aja itu sulitnya luar biasa ya, karena yang seperti tadi aku bilang, konsistensi perlu sangat penting dari sebuah jurnal. Nggak bisa berubah-berubah, dia harus konsisten, termasuk penerbitannya bulan Juli emang tidak bisa nantilah kalau karena tidak siap nanti bulan Agustus atau bulan September, nggak bisa begitu. Itulah yang harus dipertahankan. Nah, itu sulit banget untuk dipertahankan seperti itu. Tapi ya cita-cita yang terdekatnya itu dulu deh, mempertahankan supaya tetap Sinta 2 dan emang beda ya. Memang kalau sebuah jurnal itu terakreditasi agak tinggi. Jadi gini, harus dijelaskan juga pada masyarakat. Sinta 1 paling tinggi, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5, 6. Ada yang punya pemahaman kebalik gitu. Semakin banyak nomornya, kirain semakin tinggi levelnya. Tidak begitu. Sinta 1 itu yang paling tertinggi, Sinta 2, Sinta 3, dan seterusnya. Nah, seperti itu, Cik Sinta. Ya, kalau Sinta 1 itu kalau tidak salah itu levelnya setara Scopus, betul ya Kak Tia? Benar. Tia. Gimana sih? Kalau sebut nama. Iya. Iya, dan mitra bestarinya juga harus minimal dari 5 negara yang berbeda. Iya, sama dengan jurnal internasional seperti itu. Berarti dan berbahasa Inggris seluruhnya. Seluruhnya. Oke. Berarti untuk jurnal nasional akreditas yang paling tertinggi adalah Sinta 2 ya, bukan Sinta 6. Ya, berbanggalah Anda yang memiliki jurnal Sinta 2. Itu the best lah. Dicari-cari lah, pasti itu banyak kali yang mau submit kan.
Puluhan, ratusan. Ratusan. Ya, Kalau di tempatnya Kak Wulan udah berapa nih semenjak Sinta 2 yang antri nih? Mungkin kayaknya rata-rata gitu ya, per minggu tuh bisa masuk sekitar 10-an artikel. Tapi pada ujungnya nanti yang kita proses itu bisa jadi belum ada satupun ya. Karena itu tadi dari awal template nggak sesuai, file yang diminta dok dia kirim PDF ada aja gitu. Jadi ntar akhirnya setiap 2 mingguan biasa nanti kita cek. Akhirnya paling nanti yang diproses ya 1 artikel, 2 artikel. Jadi memang seketat itu kesannya, bukan maksudnya mau nyusahin yang submit gitu ya, kesannya kita sok-sok jual mahal, tapi memang ya minimal ya itulah, kalau kita bisa kolomnya satu lah kolomnya, masa jadi 2 gitu kan, nanti kan jadi bukan apa, kalau tadi kita ngomongin terus konsistensi, kesannya itu konsistensinya harusnya mulai ditunjukkan dari artikel itu mulai disubmit gitu, biar nanti sama pengelola jual juga ya udahlah flow-nya udah jauh lebih enak gitu. Ya, oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Apa terakhir yang keberapa? Enggak ya, ini pertanyaan terakhir. Nanti Kak Ita dulu, nanti tips bagi para pengelola nih. Ini nanti ada 2 nih, tips bagi para pengelola jurnal dan tips bagi penulis kira-kira dari Kak Ita kalau ingin terakreditasi gitu. Bisa kalau ingin terakreditasi. Sinta 6 atau Sinta 2 gitu untuk pengelola. Saya waktu masih kerja di Jakarta, saya itu bersama teman-teman kami buat satu jurnal ya. Sebenarnya bukan membuat, tetapi meneruskan. Dia itu dulu statusnya kayak majalah semi ilmiah, kan, sama majalah semi ilmiah. Jadi waktu itu saya usulkan gimana kalau majalah semi ilmiah ini kita tingkatkan jadi jurnal ya. Kalau dari jurnal kan lebih bisa go public begitu, seperti itu. Dan kita mulai 2 tahun itu mulai untuk membangun jurnal itu. Tapi tahun pertama itu saya dipindahkan ke Manado, melarikan diri. Jadi bukan terbengkalai, tapi saya titipkan kepada teman-teman untuk terus diteruskan jurnal ini. Nah, tahun kedua saya udah usulin aja akreditasinya. Mereka masih ragu, wah masih 2 tahun Kak, belum ada apa-apanya, masih amburadul. Nggak apa-apa, usulkan saja, usulkan. Namanya juga dia akreditasi, mau dia tingkat berapa ya, level berapa, peringkat berapa, yang penting terakreditasi dulu. Akhirnya mereka usulin ya, 2 tahun, 2 edisi, 2 tahun pengerjaan. Kemarin terakreditasi level 4. Tidak masalah, seperti Cik Wulan bilang tadi, kan nggak mungkin lah, ujuk-ujuk baru kemarin tiba-tiba mau akreditasi peringkat 2. Ya iyalah, kita ya nangis-nangis darah ya untuk capai peringkat 2 itu. Dan emang yang pertama itu harus komitmen yang paling utama dari pengurus jurnalnya. Komitmen, karena yang seperti tadi aku bilang bahwa mengurus jurnal itu konsistensinya sangat tinggi ya, semuanya harus diperhitungkan dengan terbitnya, isinya dan lain sebagainya. Nah, yang mempertahankan itu, yang bisa mengerjakan itu adalah orang-orang yang memiliki komitmen tinggi. Jadi kalau prinsip saya nggak usah banyak-banyak orang. Banyak orang juga ribet kerjanya ya. Belum tentu juga kita satu visi. 3-5 orang aja mengerjakan jurnal itu secara di luar mitra besar ya, di luar mitra besar, tapi yang di dalamnya itu timnya itu 3-5 saja cukup, asalkan komitmennya tinggi. Nah, kalau untuk mencapai akreditasi itu yang terpenting itu komitmen, mengkomitmenkan diri untuk mengurus itu, karena itu nggak mudah. Lelah hayati lah istilahnya ya. Dan aku suka gangguin anak-anak tim itu, honornya juga kecil sekali tapi makan hatinya luar biasa ya, karena dikejar-kejar deadline, kemudian masalah mitra besarnya belum balikin lah reviewnya, penulisnya ngeyel lah, banyak lah ceritanya di balik itu. Tapi ya itu konsistensi dan komitmen dari pengurus itu penting sekali. 3-5 saja. Nah, kalau dari penulis, ya itu tadi, jangan putus asa kalau ditolak. Kadang suka putus asa ya kalau ditolak gitu, maksudnya aduh
Kadang kalau dikoreksi gitu agak-agak galak ya, Mitra Bestarinya agak galak gitu untuk mengoreksi, mereview gitu galak. Aduh, jadi sakit hati. Oh ya, enggak begitulah. Kalau mau maju, ya maju aja, revisi saja sesuai dengan apa yang dia katakan. Pasti itu akan diterima. Pasti akan diterima. Kalau kita sesuai dengan apa yang disarankan, itu pastilah diterima. Kan namanya juga manusia juga itu Mitra Bestari, pastilah dia tergerak hatinya. Yang penting kalau mau menulis ya itu tadi, ikuti seluruh aturan dari awal supaya pengurusnya nggak ilfeel ya. Ikuti peraturan dari awalnya itu ya, misalnya sesuai template, skopnya sudah sesuai, kemudian ikuti prosedur yang ada, pasti akan dibuat lolos lah. Ya, untuk Kak Ulan nih, bagaimana nih Kak Ulan nih? Tipsnya untuk para pengelola jurnal dan para penulis. Ya memang tadi setuju sama yang kayak omongin. Pertama itu komitmen. Komitmen itu penting banget. Jadi kalau misalnya udah jadi pengelola jurnal, jangan karena ngerasa ya pasti capek banget, kita dikejar-kejar deadline, harus ngurusin artikel, ngurusin Mitra Bestari, ngurusin autor yang luar biasa lika-likunya, yang baru submit hari ini bisa loh dia nanya besok, Bu, apa artikel saya terbit? Oh ya ampun Bapak, bukannya baru submit kemarin. Semuanya itu kan butuh proses. Ya itu biasanya ntar suka aja, pasti ada lah lika-liku yang kayak begitu. Belum lagi nanti kalau misalnya kita ngomongin ya kalau masalah ya pembayaran, honorarium, pokoknya saya cuma suka ngomong gitu sama siapapun nanti kalau misalnya saya mau ngerekrut orang buat jadi tim jurnal, tolong yang sabar, honornya ada. Cuma mungkin jumlahnya mungkin ya kalau dinilai mungkin yang nggak sebanding gitu sama kerja keras kita. Anggap aja nanti dapat upah pahala yang besar di surga. Pasti masuk surga lah, amin pokoknya kalau jadi pengelola jurnal itu. Aduh. Nah terus mungkin kalau buat penulis ya itu pasti satu yang pasti itu adalah memang harus ikutin aja dulu sesuai aturannya gitu. Kita udah bikin guidelines, itu dulu aja diikutin, baru nanti kita ngomongin substansi dan mungkin juga istilahnya tadi ya jangan gampang baperan gitu. Baru diminta revisi dikit nanti udah deh Bu saya tarik aja artikelnya ya gimana ya. Atau nanti dilihat catatan dari reviewernya banyak gitu langsung Bu saya nggak jadi lanjutkan prosesnya deh. Nah, atau nanti tiba-tiba dia ngilang aja gitu dari yang rajin nanyain artikel saya sampai mana, udah aja hilang gitu. Mungkin dia sakit hati kali ya baca hasil review dari reviewer catatannya banyak gitu, langsung aja. Aduh. Nah ya begitulah mungkin memang harus kalau mau nerbit di jurnal akreditasi gitu ya mau cinta berapapun harus kesannya punya apa ya, punya semangat kali ya, jangan gampang menyerah deh gitu intinya. Apalagi jurnal kayak lagu The Massive banget deh pokoknya, never give up gitu loh. Ya intinya untuk para pengurus jurnal dan para penulis itu semangat dan sabar gitu ya. Iya. Semangat dan sabar. Oke, sepertinya kita udah hampir 30 menit lebih ya, Kak Ita dan Kak Ulan. Tadi udah pertanyaan terakhir. Ini sebagai... Ada lagi? Terakhir ada lagi nih. Ini kayak ujian disertasi nggak? Ya, pertanyaan terakhir yang tadi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ita dan Kak Wulan yang telah berbagi cerita pagi-pagi jurnal terakreditas. Ini hari Sabtu ya, hari Sabtu biasanya santai-santai ya. Tapi mau sharing kepada para penonton YouTube dan pendengar Spotify di luar sana yang mereka suka mencari informasi terkait jurnal atau apa, biar kita berbagi ilmu sebagai referensi mereka. Ya, terima kasih Kak Ita, Kak Wulan. Kita ketemu lagi nanti di kesempatan selanjutnya. Salam sehat, salam untuk Manado dan Jakarta. Ya, terima kasih. Bye, salam. Terima kasih. Ya.